Ya, jadi kita belajar mengenai prinsip gizi untuk balita. Tadi saya sudah menjelaskan ya, jadi umur bayi itu berapa, umur balita tuh berapa. Nah, balita sendiri itu dia dibagi jadi dua, balita sama prasekolah. Jadi kalau balita itu bayi 3 tahun ya, jadi 1 sampai 3 tahun gitu. Jadi kelompok ini tuh disebut sebagai kelompok pasif. Jadi kelompok pasif itu seperti apa? Ini masih tergantung sama orang tuanya. Kayak gitu. Jadi dari segi makanannya, dari segi kayak apa namanya perilakunya kayak gitu itu masih dipengaruhi oleh orang tua atau sikapnya ini masih tergantung dengan pilihannya orang tua. Beda dengan usia prasekolah. Jadi dia sudah kalau makan kayak gitu ya, sudah ada keinginan kayak gitu ya. Untuk oh ini aku mau beli jajan ini, aku mau makan ini kayak gitu. Di usia 1 sampai 3 tahun memang ada keinginan seperti itu. Tapi biasanya keinginannya itu biasanya tetap ditentukan sama orang tua. Boleh atau tidaknya tuh ditentukan sama orang tua. Kalau usia segini biasanya sudah ada emosinya nih, misalkan nggak diturutin kayak gitu ya, nanti sudah ada emosinya gitu. Nah, pertumbuhan balita itu beda sama bayi ya. Kalau bayi kemarin secara pertumbuhan sama perkembangan itu dia lebih pesat. Dan fase pertumbuhan pesat itu juga tidak hanya pada bayi tapi pada remaja juga gitu. Kalau balita ini dia pertumbuhannya itu tidak cepat. Jadi kalau pertumbuhannya kalau untuk penambahan ini ya, penambahan berat badan. Jadi kalau balita tuh penambahan berat badan sekilo aja itu dia sangat susah sekali kayak gitu. Maksudnya dia bukan sangat susah, tapi dia jarang-jarang kenaikannya tuh dia sampai 1 kilo. Gitu. Jadi memang ini apa namanya nggak sedrastis pada bayi gitu ya. Nah, proporsi tubuh anak balita mulai berubah, pertumbuhan kepala melambat dibandingkan dengan sebelumnya. Pertumbuhan rambutnya juga, perkembangannya juga seperti itu, kayak gitu. Tungkainya memanjang dan mendekati bentuk dewasa. Maksudnya bentuk dewasa tuh walaupun memang nggak kayak orang dewasa kayak gitu, cuma dia sudah bisa berdiri tegak, terus dia sudah dari segi dari segi kalau berdiri kayak gitu ya. Nah, itu dari kaki ke bawah itu kan biasanya lebih ini ya, pertumbuhannya lebih panjangnya lebih tinggi dibandingkan dengan kaki ke atas kayak gitu. Nah, untuk kebutuhan bayi, kebutuhan balita ya, kebutuhan balita ini untuk makronutriennya, yang pertama energi. Nah, energi ini dia sehari disesuaikan dengan usia sama berat badannya. Jadi kita bisa mengacu kepada angka kecukupan gizi. Jadi untuk anak usia 6 sampai 11 bulan nanti berapa, di atas 1 tahun nanti berapa gitu. Nah, energi sendiri ini dibutuhkan untuk metabolisme basal. Jadi yang ini ya, BMR ya, basal metabolic rate. Jadi dia kebutuhan yang digunakan ketika tidak melakukan apa-apa atau kebutuhan ketika tidur. Jadi dia hanya bernafas saja kebutuhan yang dibutuhkannya. Sama energi ini untuk aktivitas fisik. Jadi kalau tanpa kita ada energi pasti kita lemes ya. Selain aktivitas fisik juga pentingnya ini berguna untuk pertumbuhan sama perkembangan. Yaitu, walaupun tadi pertumbuhan sama perkembangannya memang tidak sepesat bayi, fase bayi kayak gitu. Tapi energi di sini untuk semua fase itu memang dia ini ya, apa namanya? Memang fungsinya untuk pertumbuhan sama perkembangan kayak gitu. Dan proporsinya yang paling banyak ya dari makronutrien itu adalah karbohidrat. Biasanya dia maksimal 60% dari kebutuhan energi. Sedangkan protein, jadi protein kan tadi, protein itu kan dari hewani dan nabati. Nah, protein ini fungsinya sebagai zat pembangun, jadi dia untuk imunitas juga, untuk pembangun juga. Jadi apabila misalkan anaknya, balitanya ini dia jatuh, kayak gitu. Jadi dia akan lebih mudah sembuh. Misalkan dia jatuh di siku kayak gitu ya, berdarah kayak gitu. Kalau dia sudah makan protein ya, protein hewani kayak gitu,
nanti akan muncul ini apa namanya parutan di kulitnya gitu, kayak kasar-kasar gitu ya. Jadi itu sudah mulai sembuh kayak gitu. Nah, itu fungsi dari protein. Selain itu, dia membentuk serum hemoglobin juga. Nah, hemoglobinnya ini dari zat besinya ya nanti ya. Enzim juga, hormon juga kayak gitu. Yang selanjutnya lemak. Nah, lemak ini dia kisarannya 15 sampai 20% energi total. Jadi nggak terlalu banyak kebutuhannya. Gitu ya. Jadi 15 sampai 20% dari ketika kita sudah menghitung energi. Nah, ini untuk menghitung lemak kita tinggal kaliin berapa persennya yang mau kita ambil. 15 atau 20% nih dari kebutuhan energinya. Seperti itu. Lemak ini fungsinya sebagai sumber lemak esensial dan juga untuk pelarut vitamin A, D, E, K. Jadi kalau vitamin itu kan ada vitamin larut air, ada vitamin larut lemak kan ya, kayak gitu. Kalau dia vitamin larut lemak ini ya, nah ini bisa larut dengan bantuan lemak seperti itu. Dan lemak ini juga dia fungsinya sebagai penambah rasa sedap pada makanan. Ini sebelumnya atau di mata kuliah ini atau mata kuliah yang lainnya, ini pernah saya jelaskan ya. Jadi lemak itu dia menambahkan rasa sedap gitu di makanan. Jadi apabila kalian masak dengan lemak atau tanpa lemak ya, maksudnya minyak ya di sini ya. Karena lemak itu dia bentuknya padat pada suhu ruang, sedangkan minyak itu bentuknya adalah cair pada suhu ruang. Jadi kalau misalkan pada suhu padat terus seperti margarin atau ini mentega kayak gitu ya, terus dicairkan kayak gitu. Nah, itu akan memberikan rasa sedap pada makanan kayak gitu. Berbeda ketika kita memasaknya nih, misalkan pakai produk kekinian itu ya yang air frying gitu ya, yang dia memasak menggunakan listrik gitu. Jadi kayak goreng ayam pakai listrik kayak gitu. Jadi itu dia rasanya akan berbeda, gurihnya itu akan berbeda menggunakan minyak ataupun tanpa minyak kayak gitu. Nah, balita dianjurkan untuk mengonsumsi asam lemak esensial ya, yang asam lemak linolet ya, itu 1 sampai 2% dari kebutuhan energi. Tuh. Selanjutnya kebutuhan karbohidrat. Jadi ini kebutuhan yang paling besar dibandingkan kebutuhan makronutrien lainnya. Jadi kisarannya 60 sampai 70%. Jadi saya tadi salah ya. Jadi kisarannya tuh beda-beda ya, kayak gitu di kebutuhan tiap fase kayak gitu. Ada yang dia 50 sampai 60%, ada yang dia 50 sampai 65% kayak gitu. Nah, untuk balita ini sekitar 60 sampai 70% dari kebutuhan energi total. Nah, jadi nanti tinggal ngaliin aja gitu. Dan perlu diingat seperti perhitungan-perhitungan sebelumnya ya. Jadi nanti kalau kalian setelah menghitung persenannya nih, yang kalian dapatkan itu adalah kilokalori. Nah, setelah kalian dapat kilokalori kebutuhan energi, kalian konversikan ke bentuk gram dengan cara dibagi berapa? Kemarin dibagi berapa gram? Kalau karbohidrat dibagi berapa gram? Nggak ada yang ingat, kemarin kan sudah ngitung kan ya tugasnya itu ya. Karbohidrat dibagi berapa gram, protein dibagi berapa gram, terus lemak dibagi berapa gram, karbohidrat dibagi berapa gram untuk mendapatkan gram dari jumlahnya karbohidrat ini. Kilokalorinya karbohidrat, terus dia dijadikan gram itu dibagi berapa? Wah, ini perlu dipertanyakan nih tugasnya yang kemarin ya. Jadi kalau karbohidrat itu dia dibagi 4 gram. Gitu. Kalau yang lainnya dibagi berapa? Protein 4, lemak 9, Bu.
Ya, kalau protein dia dibagi dengan sama kayak karbohidrat itu 4. Kalau lemak itu dia 1 gram kalori dalam 1 gram itu dia lebih banyak ya. Jadi dia 9 kilokalori dalam 1 gram. Jadi dia lebih banyak. Selanjutnya vitamin dan mineral. Ini contohnya kalsium ya. Kalsium ini dibutuhkan 500 mg per hari. Ini fungsinya untuk mempercepat pembentukan tulang. Makanya tadi kan fungsinya untuk ini ya, ada pertumbuhan tungkainya dia lebih cepat tumbuh ya. Karena ini juga dibantu dengan fungsi dari kalsium kayak gitu. Kalsium yang dikonsumsi kayak gitu ya. Jadi 500 mg per hari. Nah, sedangkan zat besi ini dia membutuhkan 7 mg per hari. Nah, ini nanti juga berhubungan nih dengan masalah gizi balita yang berhubungan dengan konsumsi zat besi. Kayak gitu. Jadi kalau di sini nih kita lihat nih, oh ini konsumsinya kayaknya dikit banget nih, 7 mg, itu enggak ada gram, enggak gram gitu ya, 7 gram itu kan banyak ya. Ini padahal cuma 7 mg kayak gitu. Hanya saja memang kalau kebutuhan masih anak-anak ya, bayi balita itu masih memang walaupun balita tadi ya yang usianya di atas yang ini ya, yang di atasnya 3 tahun kayak gitu, yang prasekolah, dia sudah mempunyai kesempatan untuk memilih makanan sendiri, tapi biasanya kalau di rumah pasti ngikut dengan orang tua, karena yang menyediakan bahan makanan itu kan orang tua. Jadi makanannya misalkan tidak bervariasi, itu memang dipengaruhi sama pola konsumsinya orang tua. Orang tuanya suka ngemil, nah anaknya juga akan suka ngemil. Orang tuanya tidak suka sayur dan buah, jadi kan mereka tidak menyediakan sayur dan buah di ini ya di rumah ya, itu akan mempengaruhi ya pola makan dari si anak ini. Nah, ini angka kecukupan gizi atau AKG yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk mengetahui kebutuhan dari anak balita ya. Jadi 1 sampai 2 tahun, 1 sampai 3 tahun kayak gitu. Jadi berdasarkan berat badannya tuh kira-kira segini nih, kayak gitu. Kita bisa tahu energinya berapa, proteinnya berapa kayak gitu. Tapi kita juga bisa ngitung sendiri berdasarkan perhitungan gitu ya. Kebutuhan anak usia segini, terus dia berat badannya segini, kayak gitu tuh energinya berapa. Gitu. Nah, sedangkan untuk kebutuhan vitamin dan mineral ya, ini biasanya memang kita sesuaikan dengan kebutuhan AKG, karena kebutuhannya sedikit ya. Gitu ya. Ini tadi seperti apa tadi? Kalsium ya. Jadi kalsium yang ini tadi sekitar kalsium 650. Jadi kalium, iodium atau apa sih? Oh, ini zat besi ya, tadi ya zat besi 7 mg. Gitu. Nah, kalsiumnya tadi di atas 300 ya, di atasnya 300 mg. Gitu. Dari kebutuhan gizi, ada yang mau ditanyakan? Izin masuk Bu, saya ingin bertanya. Ya. Bu, yang tadi kan protein tadi kan yang buat balita kan bisa apa menyembuhkan buat luka ya Bu. Apa namanya? Biasanya kan ada luka yang tidak boleh makan telur atau ayam. Nah, begitu itu bagaimana ya Bu? Apakah itu khusus untuk balita saja atau bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Untuk semuanya kayak gitu ya, jadi persepsinya orang itu salah kayak gitu ya. Misalkan konsumsi telur ketika biasanya ini ya, biasanya kayak anak laki-laki gitu ya melakukan sunat, habis itu nggak usah konsumsi ini ya daging-dagingnya sama ayam ya, nanti tambah ini lukanya nggak kering-kering gitu. Padahal itu salah. Jadi kebutuhan konsumsi protein itu adalah fungsinya itu mempercepat penyembuhan luka. Tentunya dia juga harus ini juga, misalnya kalau dia luka ini ya, luka yang luka yang dia nggak perlu ke rumah sakit misalkan ya, itu kan biasanya pakai betadine kayak gitu. Jadi kan ada pengobatan dalam, ada pengobatan luar ya. Jadi itu pasti kalau pengobatan dalam, pengobatan luar ya gitu.
pengobatan dalam dia bisa pakai zat pembangun tadi, pakai protein. Jadi kalau proteinnya ini nanti akan dipecah-pecah, nah nanti dia akan memperbaiki sel yang rusak. Jadi memperbarui sel-sel yang rusak gitu. Sedangkan kalau pengobatan luar ya dia diperban, dia dikasih pengobatan lah ya. Kalau di rumah sakit kayak gitu dikasih apa-apa kayak gitu, obat juga seperti itu. Jadi kalau untuk luka, nanti kalian sebagai tenaga kesehatan bisa meluruskan ya kayak gitu. Jadi konsumsi protein itu tidak masalah. Jadi konsumsi protein tidak masalah. Tapi yang harus kalian ingat itu kebutuhannya segitu. 15 sampai 20%. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana Putri? Terima kasih banyak, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, yang lainnya. Oke, lanjut ya. Masalah gizi pada balita. Ini seperti kemarin juga ya. Jadi hampir sama masalahnya. Yang pertama KIP, kurang energi protein. Kurang energi protein ini kalau kemarin di mata kuliahnya atau mata kuliah lainnya ya, saya lupa. Jadi ini dia nanti ada macamnya nih. Setelah ini ada marasmus, ada kwashiorkor. Kayak gitu jenisnya gitu ya. Nah, KEP ini keadaan di mana rendahnya konsumsi energi dan protein. Jadi dia konsumsinya tuh defisit yang terjadi secara terus-menerus. Konsumsi rendahnya gitu ya. Jadi konsumsinya kalau dipersenin ya, kalau misalkan tadi energi 1.800 misalkan energinya ini ya di sini 1.400 ya. Kayak gitu 1.400 ya untuk anak prasekolah. Nah, ternyata kalau kita hitung pakai recall, ternyata sehari itu konsumsi energi untuk anak prasekolah ini dia di bawahnya 1.000. Nah, otomatis ini nanti juga akan berpengaruh terhadap konsumsinya protein juga. Seperti itu. Dan ini terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nanti dia akan mengakibatkan yang namanya KEP, kurang energi protein. Nanti bisa mengakibatkan perutnya jadi mengembung atau biasanya disebut sebagai apa namanya? Busung lapar, kayak gitu juga ya. Nah, karena disebut KEP atau kurang energi protein ini bisa dilihat dari berat badannya yang dia kurang dari 80% dari indeks berat badan menurut usia BB per U-nya. Nanti kalian cari deh di Z-score itu ya atau di apa namanya indeks berat badan menurut usia ya kayak gitu yang dia WHO NCHS menurut WHO NCHS kayak gitu. Nah, itu dia kayak tadi kayak AKG itu misalkan ya. Jadi usia yang 1 sampai 3 tahun itu harusnya berat badannya berapa? Kalau dia berat badannya misalnya kita pakai alami aja contohnya ya. Misalkan anak seusia 1 sampai 3 tahun deh gitu, berat badannya 13 kilo. Tapi dia hanya 10 kilo, 9 kilo gitu ya, 9 kilo. Nah, itu kan berarti di bawahnya 80% kan ya dari berat badan yang sesuai dengan umurnya. Itu nanti bisa tergolong dia kurang energi protein. Ya bisa nanti digolongkan sebagai marasmus ataupun kwashiorkor. Nah, ini contohnya marasmus ya. Jadi bentuknya seperti ini di awal kalau nggak salah saya sudah bahas ini juga ya. Jadi marasmus ini biasanya juga disebut wasting ya, dia ya. Wasting itu dia secara BB per TB-nya ya, dia sangat rendah. Kayak gitu. Jadi dia bisa jadi tinggi badannya terlalu tinggi tapi berat badannya dia kecil. Itu akhirnya dia kurang dari min 2 SD. Makanya dia masuknya nanti wasting. Nah, ini merupakan marasmus ini hasil kombinasi kekurangan jaringan adiposa dan massa otot. Nah, jaringan adiposa ini jaringan ini ya, lemak dan juga massa otot ini dia
Dibentuknya dari apa? Dari protein. Gitu. Rentan pada anak-anak dengan low sosioekonomi yang rendah. Low sosioekonomi ekonomi yang rendah ya, gitu ya. Karena memang kalau ekonominya rendah, ini bisa berhubungan, bisa mempengaruhi dengan ketersediaan makanan. Kalau makanannya tidak bervariasi ya, misalkan yang ada hanya nasi sama lauk aja. Lauknya pun cuma misalkan seringnya tahu kayak gitu ya. Seringnya lagi dia nggak konsumsi lauk. Jadi cuma nasi sama kerupuk aja, misalkan seperti itu. Ini nanti kalau terjadi terus-menerus, ini bisa mengakibatkan tanda seperti ini. Seperti ini, sangat kurus, tulang berbalut kulit ya. Jadi ini di kerangkanya, di selangkanya ini kelihatan nih, selangka apa namanya, di tulang sini tuh ya. Ini kelihatan nih, di kerangkanya kelihatan. Terus nanti di bagian pantatnya ini menggelambir. Dia memperlihatkan seperti celana longgar ya, jadi menggelambir kayak gitu ya. Terlihat lipatan-lipatannya gitu. Wajahnya dia terlihat tua karena dia matanya cekung, nanti tuh matanya cekung. Gitu. Nah, kalau ini dia BB per TB-nya ya, wasting atau BB per U-nya dia kurang gizi, kayak gitu, underweight kayak gitu. Terjadi pada usia 6 sampai 18 bulan dan dia yang biasanya terjadi marasmus itu ketika belum usianya lepas ini ya, ketika belum usianya lepas ASI, misalkan ASI kan sampai 2 tahun ya, kayak gitu. Misalkan dia usia 7 bulan ya, sudah punya adik lagi, atau usia bukan 7 bulan ya, usia 9 bulan ya, dia sudah punya adik lagi ya, gitu. Dia sudah nggak bisa minum ASI lagi. Karena kan ketika hamil nih ya, ketika hamil produksi ASI-nya itu akan berkurang. Jadi misalkan usia 6 bulan, di usia 6 bulan, ibunya sudah hamil lagi. Jadi produksi ASI-nya berkurang, dan si anak ini tidak mendapatkan sumber makanan dari ASI, walaupun nanti di atasnya 6 bulan, ASI-nya sudah mulai berkurang ya, memang ya konsumsinya ya. Tapi dia berasal dari ini, sosioekonomik level yang rendah. Jadi ketersediaan makanannya juga tidak bervariasi. Jadi sudah balitanya ini sudah tidak mendapatkan ASI lagi, dan MPASI-nya juga tidak bervariasi. Nanti dia akan berpengaruh terhadap kondisi atau mengakibatkan kondisi yang seperti ini. Nah, ini simptomnya ya. Jadi dia lemah, mual, diare, kayak gitu. Karena memang dia rentan terkena infeksi ya. Jadi ini gejala sama tandanya, gitu ya. Tanda dan gejala, sign and symptom. Jadi kalau ini dilihat dari fisiknya, nah ini dia gejalanya seperti apa, gitu. Nah, ini apatis biasanya rewel ya, rewel, emosi tidak terkontrol karena memang kondisinya lagi sakit sebenarnya. Tapi biasanya orang tua itu yang memang belum mempunyai keilmuan atau belum tidak punya pengetahuan terkait kondisi seperti ini akan berpikir bahwasanya tuh kondisi seperti ini tuh baik-baik saja kayak gitu. Oh, anaknya ini hanya kurang makan kayak gitu, atau mungkin karena dia rewel kayak gitu ya, oh ini anaknya lagi sakit. Jadi nggak beranggapan bahwa saya ini adalah kondisi kekurangan energi dan protein secara kronis, secara dalam waktu yang lama. Selanjutnya kwashiorkor ya. Jadi kwashiorkor ini kayak busung lapar gitu. Jadi kalau kita nimbang nih, kalau misalkan berpakaian kayak gitu ya, perutnya nggak terlalu ngembung kayak gitu, itu misalnya nggak kelihatan kayak gitu. Nah, kadar posyandu pasti tidak bisa menyimpulkan bahwasanya anak ini kwashiorkor kayak gitu. Karena kebanyakan anak kwashiorkor ini ketika ditimbang itu berat badannya itu sesuai dengan umurnya. Seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan untuk mengetahui apakah anak ini kwashiorkor atau enggak?
bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi melihat apakah anak tersebut mengalami odem atau tidak. Gimana caranya? Caranya kita menekan, ibu jarinya tuh menekan punggung kaki si anak ini ya. Jadi misalkan 2 sampai 3 detik itu ditekan. Setelah dilepaskan, nah ini dia akan kembali atau tidak yang ditekan ini. Kalau dia tidak kembali, berarti di sini ada penimbunan cairan. Seperti itu. Kalau dia kembali, berarti tidak ada penimbunan cairan, tidak ada odem. Tidak ada odem ini ya. Seperti itu. Nah, untuk karakteristiknya ini hampir sama ya, kayak anak marasmus ya. Dia berasal dari sosial ekonomi yang rendah, mempengaruhi variasi makanan tadi ya. Usianya segini dan mempunyai adik. Jadi secara pola asuh, jadi kalau pola konsumsi tadi yang sebelumnya dijelaskan, dia secara asupan ASI dan MPASI-nya tidak cukup. Karena ibunya juga sudah memperhatikan adiknya. Seperti itu. Nah, simptomnya juga sama nih, anak ini apatis, rewel, karena memang sebenarnya memang nggak sehat, gitu kan ya. Tidak mau makan, moon face nih ya, jadi wajahnya bulat, rambutnya tipis dan biasanya bercap merah kayak gitu ya, kayak disemir gitu ya. Nah, kulitnya kering dan mengelupas, jadi seperti sakit kulit kayak gitu ya, dan odem. Pokoknya ini perlu dicek nih, karena ini nanti hasil dari berat badannya ini akan ini ya, akan bias ya, karena berat badannya bisa jadi itu akan sesuai dengan usianya. Gitu. Nah, sebelum ke obesitas, ada yang mau ditanyakan terkait KEP? Selanjutnya obesitas. Ini udah sering ya kita pelajari ya terkait obesitas ya. Jadi obesitas terjadi, masuk lah ya, overweight juga masuk. Jadi obesitas terjadi atau overweight itu terjadi apabila dia asupannya itu lebih dari kebutuhan. Kayak gitu ya, asupannya itu lebih dari kebutuhan. Sebentar. Asupannya dia lebih dari kebutuhan. Misalkan dia kebutuhannya itu 1.400 yang tadi ya, anak prasekolah gitu. Sehari-hari dia kebutuhannya itu 1.600 tanpa diselingi dengan aktivitas fisik. Jadi dia kegiatannya sehari-hari itu adalah misalkan belajar online. Jadi hanya sehari-hari itu adalah makan dan belajar online aktivitasnya. Nah, itu nanti akan membuat balita ini berlebihan berat badannya karena dia tidak ada yang dikeluarkan. Jadi pengeluaran aktivitas fisik ya. Jadi pengeluaran apa ya? Pengeluaran ekskresi ya, ekskresi energi, ekskresi dari asupan ya, ekskresi lah ya. Ekskresi itu yang paling banyak itu dia berasal dari udara. Kan biasanya kayak ini ya, dari keringat, dari urin, dari BAB kayak gitu. Nah, jadi ini juga yang paling banyak itu berasal dari udara ekspresinya. Jadi kalau semakin tinggi nih intensitas aktivitasnya kan kita semakin kayak sering ya, sering narik nafas, sering mengeluarkan nafas kayak gitu. Kalau keringat itu kan tidak hanya didapatkan ketika kita olahraga saja ya, kita gerah kayak gitu ya, cuacanya panas nih, kita juga keringatan gitu. Jadi kita mikir nih, kalau kita keringetan kayak gini kok nggak bisa menurunkan berat badan kayak gitu. Karena memang ekspresi yang dia paling tinggi dari energi itu, dari keluaran energi itu berasal dari udara. Jadi kalau kita nggak beraktivitas yang memang membuat kita ini nafas kita kayak terengah-engah kayak gitu ya, tidak terlalu mengurangi ekspresi energi gitu ya. Nah, obesitas ini dia secara jangka panjang atau dia pas waktu sudah usia yang lanjut kayak gitu ya, ini bisa mengakibatkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi
hiperlipidemia, yang dia tinggi kolesterol, tinggi lemak, hipertensi, terus dia gangguan pernafasan juga, gitu. Nah, kalau dia obesitasnya pada usia prasekolah nanti tidak teratasi, nanti bisa mengakibatkan obesitas di usia remaja dan di usia sekolah dan usia remaja. Nanti akibatnya seperti ini. Nah, biasanya kan terjadi ini ya kalau agak gendutan kayak gitu, nanti dibully sama temennya kayak gitu. Jadi ada diskriminasi. Terus dia juga self image negatif. Jadi dari diri sendiri kayak kok aku seperti ini kayak gitu ya, kok aku beda sama yang lain. Jadi rendah diri. Rendah diri nih di sini. Akhirnya dia depresi dan dia nggak mau bergaul nih sama teman-temannya. Gitu. Jadi kalau punya temen ya, misalkan yang dia berat badannya berlebih atau cenderung obesitas kayak gitu, nggak apa-apa, tetap aja ditemanin dan diberikan nasihat. Tapi diberikan nasihatnya jangan terlalu menggurui. Gitu. Karena kenapa? Karena bisa jadi nih ya, orang yang sudah obesitas ini sebenarnya sudah berusaha untuk menurunkan berat badannya. Karena memang step untuk menurunkan berat badan itu kan nggak instan ya, kayak gitu. Jadi dia harus merencanakan pola konsumsinya bagaimana, olahraganya bagaimana, kayak gitu. Jadi nggak terjadi secara instan langsung sebulan gitu, misalnya turun 8 kilo, itu nggak sehat ya, sebulan turun 8 kilo itu nggak sehat. Gitu. Jadi dimotivasi aja. Kayak gitu. Dan beberapa biasanya ya, beranggapan bahwasanya self love ya, maksudnya dia ya udah cintai diri kalian sendiri aja, kalau obesitas ya cintai diri kalian sendiri kayak gitu. Itu juga termasuk pemikiran yang salah ya. Karena apa? Karena untuk jangka panjangnya dia akan berdampak pada penyakit kardiovaskular. Jadi nanti kalian juga harus hati-hati, misalkan ada klien gitu ya, datang dia obesitas tapi dia merasa bahwasanya dia baik-baik saja. Saya mencintai diri saya apa adanya gitu, bilangnya seperti itu. Jadi kalian harus pelan-pelan memberikan nasihat atau memberikan saran gitu ya. Karena memang secara jangka panjang akan mengakibatkan hal-hal seperti ini kalau tidak dikontrol dari sekarang. Gitu. Jadi hal yang perlu kita berikan, sarankan itu adalah kesehatannya dia, gitu. Kalau misalkan mereka pede, ya mereka pede mengenai berat badannya nggak masalah, cuma nanti akan berdampak pada kesehatan mereka, seperti itu. Nah, upaya pencegahan obesitas ini ada beberapa ya. Jadi untuk balita ini orang tua bisa mengawasi kebiasaan anaknya. Ini nanti bisa berhubungan nih ya di bawah-bawah ini ya, seperti kebiasaan makanan untuk makan sayuran. Jadi orang tua sudah memperkenalkan nih, pas waktu MPASI sudah diperkenalkan mengenai sayur-sayuran. Jadi kita bahasnya di MPASI ya, kenapa biasanya anak-anak itu nggak mau sayur-sayuran. Yang ketiga, kurangi atau hindari makanan yang mengandung lemak, banyak lemak ya, jadi dikurangi dulu. Atau bisa jadi strict ya, atau dihindari dulu gitu. Berikan selingan atau snack sehat seperti buah-buahan. Jadi untuk makanan yang kemasan itu bisa dihindari atau bisa dikurangi dulu ya, karena memang kalau masih anak-anak, kalau nggak diberikan misalkan nangis kayak gitu ya. Jadi kita bisa sebagai orang tua ya harus bijaksana kayak gitu. Oh ini dikurangi dulu aja. Dikurangi ya sehari diberikan segini aja dulu kayak gitu. Nanti diberikannya bertahap itu dikurangin. Ya. Yang kelima, kurangi atau hindari makanan atau minuman yang manis. Jadi minum-minuman yang manis, minuman yang dia kemasan kayak gitu ya, minuman yang kemasan itu sebagian besar memang dia ditambahin oleh gula ya. Terus yang keenam, upayakan melibatkan anak pada aktivitas. Jadi misalkan setiap sore kayak gitu diajak untuk bermain atau setiap akhir pekan kayak gitu diajak untuk bermain. Gitu. Karena memang tadi ya gaya hidup orang tua itu masih mempengaruhi gaya hidupnya si anak. Kalau orang tuanya masih senang ini juga ya, senang layah-layah misalkan kayak gitu ya, senang main game kayak gitu misalkan ya, jadi nggak masalah kalau suka main game kayak gitu. Tapi harus diingat, gitu. Aktivitas fisik itu perlu.
Jadi untuk menanamkan perlunya aktivitas fisik pada anak, ya memang dari orang tuanya diberikan melalui teladan ya. Selanjutnya KVA atau kekurangan vitamin A. Nah, vitamin A ini sangat diperlukan untuk kesehatan mata, untuk meningkatkan imunitas. Nah, biasanya kalau dulu di SMA sering banget ya, oh ini vitamin A dia berasal dari wortel. Jadi vitamin A ini dia berasal dari sayur-sayuran yang berwarna merah ya atau orange. Nah, serothalmia atau rabun senja kayak gitu ya. Ini dia disebabkan karena kurang vitamin A. Nah, tandanya seperti ini nih, kekeringan pada selaput lendir dan selaput bening. Nah, rabun senja ini biasanya ada pengobatannya nih, biasanya ada obat tetesnya gitu. Tapi kalau memang nggak berpengaruh kayak gitu ya, itu nanti ada pengobatan lebih lanjutnya. Gitu. Nah, kebutuhan berdasarkan AKG per hari itu dia 400 mg retinol. Kayak gitu ya. Jadi dia retinol ya. KVA itu vitamin A kan nanti di tanaman itu nanti nama lainnya retinol ya. Nah, pencegahannya seperti apa? Jadi pencegahannya supaya terhindar dari kekurangan vitamin A ini pemberian kapsul vitamin A. Jadi ini nanti pas waktu bayi diberikan kapsul biru ya. Terus kalau balita diberikan juga kapsulnya merah, jadi warnanya beda. Gitu. Nah, untuk jumlahnya ini kalau kapsul biru dia 100.000 IU ya. IU itu International Unit atau SI gitu ya, standar internasional. Ini biasanya IU. International Unit ya, gitu. Diberikan umur 6 sampai 11 bulan. Jadi harus diingat 6 sampai 11 bulan itu diberikan kapsul biru, jumlahnya segini nih per kapsul. Kalau dia balita yang di atasnya 1 tahun ya, dia diberikan 1 sampai 5 tahun, warnanya kapsul merah. Nah, kandungannya kadarnya ya jumlahnya itu 200.000 standar internasional. Pemberiannya itu setiap bulan atau diberikan serentak pada bulan ini nih, pada bulan vitamin ya, istilahnya pada bulan vitamin ya, Februari dan Agustus. Kayak gitu. Kenapa di sini dibilang setiap bulan? Karena ini biasanya kalau posyandu ya, diberikannya kan melalui posyandu ya. Posyandu itu kan diadakan setiap sebulan sekali ya. Jadi kalau anaknya misalkan pas waktu umur 1 tahun belum dapat nih, jadi pas waktu usia 2 tahun sudah bisa diberikan kayak gitu. Kalau ibu nifas gini ya, 200.000 satuan internasional. Jadi supaya bayinya mendapatkan vitamin A. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sebelum kita ke GATI, ada yang mau ditanyakan terkait KVA? Ada ya. GATI, gangguan akibat kekurangan yodium. Biasanya kemarin juga sudah saya sebutkan juga ya di masalah untuk bayi. GATI itu gangguan akibat kekurangan yodium ini dia kalau pada orang dewasa ya, pada orang dewasa itu biasanya mengakibatkan goiter atau gondok ya. Jadi ada pembesaran di lehernya kayak gitu ya, gondok. Nah, untuk anak bayi itu biasanya kalau ibunya ini kekurangan yodium pas waktu ibunya hamil atau menyusui kayak gitu. Nah, ini bisa mengakibatkan bayi tersebut kreatin atau kerdil. Nah, kreatin kerdil ini dia kalau itu secara pertumbuhan ya, kalau kerdil ya. Kalau secara perkembangan ini bisa mengakibatkan keterbelakangan mental. Jadi anaknya, mohon maaf, kelihatan bodoh kayak gitu ya. Karena kalau iodium ini dia fungsinya sebagai ini juga peningkatan kecerdasan anak. Tapi tetap saja dia tidak boleh berlebihan ya. Karena iodium itu kan sebagian besar itu kan difortifikasikan ya lewat garam. Nah, kita tahu bahwasanya garam itu dia ada limitnya, ada standarnya, dia harus dikonsumsi sehari itu berapa ya.
Berapa kalau garam kemarin, GGL kemarin dikonsumsinya harus berapa sehari? Berapa sehari? Masih ingat GGL kan ya? Gula, garam, lemak, atau gula garam, minyak, berapa? Berapa? Dua 2000 miligram ya, Bu? Berapa? 1 sendok makan, Bu. Bukan. Apa? 1 sendok makan. Garam itu 1 sendok teh. Jadi kalau gula itu dia 5 ya, 5 sendok makan. Jadi 514. Nah, kalau gula 5 sendok makan, garam itu 1 sendok teh, dan minyak itu dia 4 sendok makan ya. Kebalik ya, 415 ya. Jadi 4-nya itu gula, 4 sendok makannya gula, minyaknya 5 sendok makan. Kayak gitu. Nah, manfaat iodium, jadi memang iodium ini kenapa dia difortifikasi? Karena memang dari bahan makanan atau dari tanahnya yang ada di Indonesia ini dia masih kurang. Kayak gitu. Nah, manfaat iodium ini sebagai pembentukan hormon tiroid. Jadi dia fungsinya untuk kalorigeni, untuk metabolisme protein, untuk metabolisme karbohidrat. Jadi ini membantu ya untuk metabolisme karbohidrat, protein, vitamin A, dan pertumbuhan saraf. Tanda fisiknya goiter, kreatin ya, sama mata juling. Nah, selanjutnya anemia. Nah, anemia ini terjadi ketika dia kurang kadar Hb-nya ya. Jadi kalau ibu anak sekolah, remaja, terus dia wanita dewasa ini mempunyai standar anemia sendiri, maksudnya standar Hb-nya normal itu sendiri-sendiri. Kalau untuk balita ini dinamakan anemia jika kadar Hb-nya ini kurang dari 11 gram per desiliter, gitu ya. Nah, ini kekurangan gizi tahap awal tidak menimbulkan gejala, tapi dia bisa mempengaruhi fungsi organ, gitu ya. Karena memang kenapa? Karena kan Hb itu kan dia sebagai transportasinya oksigen ya, jadi dia mengikat oksigen ya, dan dia mengantarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Jadi kalau misalkan otak itu nggak dapat oksigen, itu nanti bisa berakibat fatal ya terhadap fungsinya, gitu. Tandanya seperti ini kalau dia kekurangan Hb ya, lesu, letih, lemah, lelah, disertai dengan pusing, kayak gitu ya, sakit kepala, terus matanya berkunang-kunang, mudah mengantuk, kayak gitu. Nah, kalau untuk anak-anak biasanya ini akan terjadi namanya penurunan produktivitas gitu. Kalau apalagi pas waktu sekolah gitu ya. Jadi kalau dia anemia, terus dia pusing, kayak gitu, pusing, letih, lemah, lesu, terus dia tidak, pokoknya dia tidak inilah ya, tidak konsentrasi kayak gitu, penurunan konsentrasi gitu. Nanti dia bisa berdampak kepada produktivitasnya juga sama kualitas belajar gitu ya. Penyebab anemia ini sudah kita bahas beberapa kali ya. Ini bisa karena defisiensi zat gizi, pendarahan, dan hemolitik gitu. Nah, sebagian besar ini terjadi karena defisiensi zat gizi besi ya, gitu ya. Jadi karena kekurangan konsumsi sumber zat besi yang berasal
dari protein hewani dan juga nabati. Tapi kita sudah tahu bahwasanya protein hewani ini bioavailabilitasnya ini lebih tinggi zat besinya dibandingkan dengan bioavailabilitas protein nabati. Kayak gitu. Makanya kalau bisa sebisa mungkin bisa bervariasi antara makanan nabati, protein nabati, dan juga protein hewaninya. Ini yang saya sebutkan tadi ya, jadi dampaknya kalau anak sekolah kayak gitu ya, bisa menurunkan produktivitas, bisa menurunkan prestasinya, imunnya dia bisa menurun, yang akhirnya dia bisa mengakibatkan infeksinya tinggi, lebih sering sakit, diare, kayak gitu ya, atau penyakit lainnya, kayak gitu. Pencegahannya, kalau dari ini ya, kalau dari pemerintah itu ada program fortifikasi makanan, gitu. Tentunya kalau di anak balita ya, balita itu dia harus mengonsumsi sumber zat besi, gitu. Kalau untuk remaja dia harus mengonsumsi makanan atau dan ya mengonsumsi makanan sumber zat besi dan juga minum suplemen penambah darah atau suplemen zat besi ya, TTD ya, tablet tambah darah, gitu. Nah, pemerintah sendiri itu sudah menggerakkan program fortifikasi makanan. Jadi penambahan zat gizi di makanan. Jadi memang sebelum kalau fortifikasi itu kan sebelumnya nih, misalkan garam ya. Garam itu sebelumnya memang tidak ada nih, tidak ada kandungan jodiumnya, terus ditambahkan. Ditambahkan itu namanya fortifikasi. Nah, fortifikasi zat besi sangat penting namanya fortifikan ya. Jadi yang ditambahkan kayak gitu. Nah, biasanya penambahan ini pada makanan-makanan yang sering dikonsumsi oleh sehari-hari ya oleh manusia kayak gitu ya, tepung terigu, mie, garam kayak gitu atau minyak kayak gitu. Jadi misalkan kalian lihat nih, kira-kira ini apakah ada di sini vitamin A atau zat besi di dalam makanannya. Selanjutnya ke pesan gizi seimbang untuk anak usia 6 sampai 24 bulan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Golongan darah dapat mempengaruhi terjadinya anemia pada anak? Tidak ya, golongan darah ya. Jadi kecuali kalau dia kena thalassemia, kayak gitu ya. Karena itu kan kalau thalassemia itu kan akan berpengaruh produksinya sama penyerapannya itu berbeda. Kalau thalassemia ya, kayak gitu. Kalau golongan darah itu tidak ya, kayak gitu, dia anemia atau tidak. Kayak gitu. Kecuali kalau misalkan kalian kena anemia gitu, anemia yang kronis gitu. Terus kalian bisa saja harus di ini apa namanya apa sih namanya penambahan darah itu namanya apa kalau lupa jadinya ditransfusi ya. Jadi biasanya ditransfusi darah gitu. Ditransfusi darah itu harus disesuaikan dia sama golongan darahnya. Tapi kalau dia golongan darah itu bisa mengakibatkan anemia atau enggak, oh ternyata golongan darah A itu lebih beresiko terkena anemia dibandingkan golongan darah AB misalkan. Itu enggak seperti itu ya. Karena tadi kita sudah belajar yang menyebabkan anemia itu apa saja, pendarahan, terus dia defisiensi zat gizi besi dan juga hemolitik juga gitu. Nah, ketika kita sudah belajar itu, ketika kita nanti ditanya sama orang lain ya, kita harus memberikan informasi seperti itu. Bahwasanya golongan darah itu dia tidak mengakibatkan anemia. Jadi oh ini dia lebih beresiko, oh ini lebih beresiko kayak gitu. Seperti itu. Selanjutnya pemberian ini tadi ya, gizi seimbangnya. Yang pertama lanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun. Ini kemarin juga sudah dibahas ya, sampai usia 2 tahun. Tapi memang konsumsinya nanti ASI semakin lama semakin sedikit ya, karena akan lebih banyak MPASI-nya. Tapi kalau masih usia 7 bulan, kayak itu masih lebih banyak ASI ya, timbang MPASI.
Nah, pemberian ASI sampai umur 2 tahun ini, karena dia masih pentingnya masih ini nih, dampaknya. Jadi yang pertama masih mengandung zat-zat imun, zat-zat antibodi, dan juga dia untuk memenuhi kebutuhan. Kenapa sudah ditambahin MPASI? Karena dia jumlahnya nanti tidak memenuhi kebutuhan lagi. Tapi nanti dia bertahap. Nggak langsung dia langsung banyakkan MPASI itu nggak seperti itu. Jadi kalau masih anak usia 6-8 bulan, ini masih lebih banyakkan ASI ya, ketimbang nanti MPASI-nya. Yang kedua, meningkatkan hubungan emosional di antara ibu dan bayi ya, atau ibu dan balita kayak gitu. Yang ketiga, meningkatkan sistem imun gitu ya. Dan juga sebagai upaya ini ya, upaya keluarga berencana ya untuk si ibunya ini ya, karena memang menyusui ini salah satu upaya KB alami ya. Selanjutnya, pemberian makanan pendamping mulai usia 6 bulan. Nah, MPASI itu seperti ini ya. Jadi MPASI ini makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan pada anak usia lebih ya. Jadi ini saya tambah nih, lebih dari 6 sampai 24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Jadi nanti bentuknya juga bertahap ya kayak gitu. Dari mulai lembek sampai dia lumet ya, lumet lembek sampai dia makanan padat atau makanan orang dewasa gitu. Nih, tadi kenapa balita itu harus mendapatkan MPASI? Nah, karena dia kebutuhannya sudah mulai menurun nih dari ASI kayak gitu, dan dia sudah mulai ini kalau 1 sampai 1 tahun kemarin ya bayi ya sudah ini ya pertumbuhannya lumayan pesat kayak gitu. Jadi untuk pertumbuhan sama perkembangan juga. Nah, untuk usia 6 sampai 12 bulan, ASI itu menyediakan setengah atau lebih kebutuhan gizi. Jadi ini nanti bertahap ya, 12 sampai 24 bulan hanya menyediakan 1/3 dari kebutuhan gizinya. Nah, berarti 2/3-nya lagi itu dari MPASI, jadi lebih banyak MPASI. MPASI harus mengandung zat gizi mikro yang cukup. Gitu. Makanya kalau kita berikan makanan ya dalam bentuk lembi ataupun lumat kayak gitu, kita harus lihat juga ini variasi makanannya tuh bagaimana. Gitu. Karena memang tidak hanya zat gizi makro saja yang kita butuhkan, tapi juga zat gizi mikro aja yang dibutuhkan oleh balita. Nah, ini tanda-tanda bayi sudah siap menerima MPASI. Yang pertama, jika bayi didudukkan, kepalanya sudah mulai tegak ya. Terus bayi mulai meraih makanan dan memasukkannya ke dalam mulut. Tapi sebenarnya bayi memasukkan makanan atau bayi memasukkan tangan itu sebenarnya normal ya, karena seperti perkembangan yang kemarin ya, jadi tangannya sudah mulai bergerak, ya, sudah mulai menyentuh apapun yang ada sekelilingnya, dan sudah barang-barang pun yang di sekitarnya itu sudah mulai dimasukkan ya gitu ya di mulut kayak gitu. Ini merupakan perkembangan motorik dari si bayi atau si balita kayak gitu. Jadi nggak selalu memasukkan tangan di mulut ini sebagai bentuk bahwasanya bayi itu lapar, misalkan anaknya belum usia 6 bulan, masih 4 bulan kayak gitu ya sudah sering memasukkan tangannya ke mulut gitu. Nah, itu bukan karena si bayi atau balita ini dia lapar itu enggak, karena itu termasuk perkembangan motoriknya juga. Yang ketiga, jika diberikan makanan rumat, bayi tidak mengeluarkan makanan dengan lidahnya. Kayak gitu ya. Tapi nanti juga ada yang namanya gerakan tutup mulut ya, GTM ya. Jadi bayi itu dia tidak mau makan kayak gitu. Nanti memang harus pinter-pinternya si ibu nanti agar makanan itu masuk gitu. Nah, ini alasan yang kurang tepat sehingga bayi mulai diberikan MPASI biasanya ya. Seperti yang saya bilang tadi, tanda bayi merasa lapar. Jadi contohnya seperti ini tuh tidak mengindikasikan bahwasanya bayi itu lapar. Bayi sudah berkurang minum ASI-nya. Jadi misalkan bayinya kayak sering menyusunya bentar-bentar gitu ya, akhirnya ya udah dikasihkan MPASI aja ya. Biasanya seperti itu. Terus kenaikan berat badan bayi yang tidak sesuai yang diharapkan gitu. Jadi kalau memang nggak sesuai nih misalkan produksi ASI-nya sedikit, berarti bisa ditambahkan pakai ASI, pengganti ASI gitu ya.
Jadi jangan diberikan MPASI dulu karena lambungnya itu pencernaannya belum siap untuk diberikan makanan selain ASI ataupun PASI. Gitu. Yang selanjutnya ini biasanya memang yang paling ini ya paling sering ya terjadi yang mengindikasikan nanti bayi itu yang mempengaruhi pemberian MPASI yang terlalu dini ya. Nah, biasanya ini omongan tetangga, mertuanya ya, atau ibunya, petugas kesehatan, dan juga iklan makanan ya gitu. Jadi misalkan tetangga atau ibunya ini sudah memberikan ini ya makanan, ya udah diberikan aja biar berat badannya tambah kayak biar anaknya gemuk kayak gitu. Nah, ini biasanya berpengaruh nih pada pemberian MPASI yang terlalu dini kayak gitu. Nah, kurang tepat ini dia biasanya terlalu dini ataupun dia teksturnya yang kurang tepat gitu ya. Misalkan di atas lebih dari 6 bulan itu kan harusnya makanan saring ya kayak gitu. Atau makanan lembik ya kayak gitu. Tapi si ibunya ini atau mertuanya bilang ya udah dikasihkan nasi aja biar cepet gitu ya. Nah, itu salah juga karena pencernaannya nanti akan bekerja lebih keras ya gitu. Ataupun misalkan petugas kesehatan yang seperti kemarin ya, petugas kesehatan ya dia memberikan oh ini ada promosi PASI kayak gitu ya, atau dia memberikan ini kalau di posyandu itu kan makanannya bubur ya. Kalau bubur kacang hijau, kalau dia teksturnya masih kasar kayak gitu kan belum boleh diberikan ya. Gitu. Terus, nah ini tadi ya, mulai usia 6 bulan masih yang ini masih poin 2. Jadi dia ini ya, lumat lembik makanan keluarga gitu. Komposisinya ada MPASI lengkap sama sederhana. Bedanya itu kalau komposisi lengkap ini dia makanan pokok, hewani, lak nabati, sayur dan buahnya. Jadi ada semua ini sumbernya. Sedangkan kalau sederhana ini nanti milih nih antara lauk hewani sama nabatinya. Jadi lauknya bisa salah satu, mau lauk hewani ataupun nabati kayak gitu. Selanjutnya macam MPASI, ada MPASI dari bahan makanan lokal, biasanya dibuat sendiri ya. Selanjutnya MPASI pabrikan atau MPASI instan ya. Nah, ini biasanya difortifikasi biasanya dari zat-zat mikro itu difortifikasi ya. Bentuknya ini bungkusan atau kalengan kayak gitu ya. Bentuknya bisa apa? Sereal atau bentuknya biskuit ya. Nah, bentuk MPASI seperti ini ya. Jadi lumat, lembik, sama makanan keluarga. Jadi 6-9 bulan ini diberikan makanan lumat atau makanan saring ya. Makanan saring. Mana nih? Itu saya makanan saring. Jadi nanti disaring dia ya. Kalau makanan lembik, dia sudah mulai ada teksturnya ya. Kalau makanan keluarga, nanti sudah sesuai dengan makanan keluarga, tapi nanti penambahan seperti penyedapnya, gula garamnya masih perlu dipertimbangkan, maksudnya tidak seperti pemberian ke orang dewasa gitu. Nah, ini frekuensinya ya. Jadi 6-9 bulan ini frekuensinya 2-3 kali makanan lumat, terus ditambah 1 kali 2 kali selingan makanan snack ya. Terus juga plus ASI. Dia 2-3 sendok makanan penuh ya setiap kali makan dan ditingkatkan nanti sampai setengah kayak gitu. Nah, mangkoknya sebisa mungkin ukurannya segini nih ya, 250 mili tiap kali makan. Untuk usia lebih dari 9 bulan sampai 12 bulan, ini dia 3-4 kali makanan lembik yang sudah bertekstur ya, makanan cincang. Terus dia 1 kali 2 makanan selingan. Jadi kebanyakan makanan selingan ini memang 1 sampai 2 kali ya, ditambah dengan ASI. Jadi ini dia sudah setengah dari mangkok ukuran dewasa, ukuran 250 mili ya. Kalau dia di atas 1 tahun, nah sudah 3-4 kali, 1-2, dan juga ASI juga. Kalau yang ini dia 3/4 makanan ukuran 250 mili. Nah, kalau MPASI pabrikan itu bagaimana? Kayak gitu. Nah, pemberian MPASI lokal ya, atau MPASI yang biasanya diberikan sendiri oleh keluarga ya. Ini di negara berkembang ini beberapa ini masih minim ya asupan mikronutriennya gitu. Karena kan memang disesuaikan dengan biasanya memang kebanyakan ya disesuaikan dengan ketersediaan makanan kayak gitu. Nah, ini kalau dari ini ya, dari penelitian ini masih kurang nih.
masih kurang sumber energinya dan mikronutriennya ini dia belum sesuai dengan kebutuhannya. Makanya dia bisa diberikan, makanya alternatifnya itu adalah MPASI pabrikan. Yang dia juga difortifikasi mikronutrien ya, penambahan mikronutrien, dan dia lebih mudah nih, lebih mudah disajikan, praktis dibawa kemana-mana, dan juga tadi ya difortifikasi juga, dia disesuaikan kebutuhannya. MPASI pabrikan ini dia sudah sesuai ya dengan standar WHO ya, kayak gitu, dari standar keamanannya, kebersihannya, dan kandungan nutrisinya kayak gitu. Dan bahan pengawet yang ada pada MPASI pabrikan ini atau MPASI instan ini dia zat pengawetnya ini sudah terbilang aman ya. Jadi zat pengawetnya memang zat pengawet makanan ya, kayak gitu. Nah, untuk MPASI pabrikan ya, jadi MPASI cepat saji ini dibuat dengan steril. Jadi dia hygiene sanitasinya dan standar keamanannya ini memang terjamin dan memiliki kandungan makro dan mikronutrien sesuai kebutuhan gizi dan difortifikasi seperti yang saya bilang tadi ya, vitamin, DHA, omega 3 dan mineral. Nah, misalkan ya sudah mendapatkan MPASI nih, kebutuhan Fe, misalnya kebutuhan zat besi kayak gitu. Untuk anak usia misalkan 7 bulan kayak gitu, 11 mg kayak gitu. Nah, ASI hanya menyumbangkan 2 mg, sisanya ini berasal dari MPASI. Kenapa memang dibutuhkan MPASI? Memang kebutuhannya sudah meningkat ya. Nah, masih aman nggak sih MPASI pabrikan kayak gitu? Namanya juga MPASI instan ya. Jadi kalau bisa ini dia diberikannya memang dalam kondisi ibunya itu lagi nggak sanggup nih buat MPASI lokalnya, misalkan bepergian kayak gitu. Jadi ini apabila diberikan terus-menerus, nah bayi itu atau balita tidak mengenal menu makanan keluarga. Jadi kan kalau makanan keluarga, walaupun MPASI itu kan sudah ada rasanya ya, rasa bubur kayak gitu, atau rasa bayam, rasa apa kayak gitu. Tapi kan memang nggak bervariasi ya. Nah, itu beda dengan makanan MPASI lokal. Nah, lebih bervariasi. Gitu. Jadi bayi itu atau balita itu dia mendapatkan cita rasa dan tekstur yang beragam. Jadi sebisa mungkin bayi itu atau balita itu tidak diberikan MPASI secara terus-menerus. Nah, tadi secara ini ya, secara mengenal menu makanan keluarga ya. Bayi atau balita juga bisa bilang kesempatannya mengenal cita rasa, sebenarnya saya bilang tadi ya. Jadi kalau MPASI tadi ada rasa-rasanya, tapi memang tidak beragam, berbeda dengan makanan lokal. Dan yang perlu Ibu pertimbangkan itu atau Ibu lihat ya sebelum memberikan MPASI instan ini, harus melihat asupan kadar garamnya itu berapa, sudah sesuai atau belum gitu ya dengan standar. Gitu. Jadi boleh diberikan pada kondisi tertentu ya, atau misalkan ya ibunya misalkan sibuknya tidak berpergian misalnya, nah itu nggak masalah, tapi tidak boleh diberikan setiap hari. Jadi sehari misalkan ya, sehari gitu ada MPASI instan, gitu, diberikan MPASI instan. Kan tadi 3 kali ya, misalnya 3 sampai 4 kali makan sehari gitu. Kalau bisa diberikan satu kali aja gitu, 2 kalinya nanti bisa makanan lokal. Besoknya nanti diberikan makanan yang MPASI lokal saja, gitu. Jadi tidak boleh setiap hari. Gitu. Nah, pemilihan MPASI pabrikan itu seperti apa? Yang pertama, pilih produsen makanan yang bonafit. Jadi memang kita lihat dari komposisi gizinya juga ya, kayak gitu. Label makanannya juga, kayak gitu ya. Sama label makanan itu termasuk expired ya. Expirednya dia masih tanggalnya masih bisa digunakan atau enggak, kayak gitu. Terus yang kedua, perhatikan segel kemasan sama tanggal expirednya ya. Yang ketiga, cermati bahan makanannya, kayak gitu. Supaya bayi tetap mendapatkan variasi nih ya. Variasinya misalkan bayinya di situ ada penambahan sayuran atau buah-buahan, kan ada rasa-rasanya ya, kayak gitu ya. Jadi bisa diperhatikan kayak gitu. Yang keempat, sama seperti sebelumnya, cermati kadar garamnya, kayak gitu ya.
Nah, ini tabel nilai gizi MPASI instan ya. Ini saya sedikit ya membahas mengenai label ya. Jadi di sini takaran sajinya ini adalah 2 keping. 2 keping itu dia 21,8 gram. Jadi 2 keping atau 21,8 gram itu adalah zat gizi yang ini. Jadi zat gizi energi total 90 kilokalori, lemak total, protein total, ini adalah komposisi nilai gizi dari 2 keping atau 21,8 gram. Gitu. Jadi bukan total dari seluruh biskuit yang ada di sini. Gitu. Ini kan di sini, mana nih ya? Nggak ada ya. Jadi biasanya nih ya, ini kan ya, jadi jumlah sajian itu berapa kali dia harus dikonsumsi. Jadi sebungkus ini dia harus dikonsumsi lebih dari, ini kalau nggak salah 6 kali ya, 6 atau 4 ya. Jadi ini 6 aja lah ya. Jadi lebih dari 6 kali. Nah, jadi sebungkus ini tidak boleh dikonsumsi sebanyak 1 kali, tapi sebisa mungkin harus dikonsumsi lebih dari sama dengan 6 kali. Gitu. Jadi misalkan dia konsumsi 4 keping atau dia berarti 42-an ya, 42 gram kayak gitu. Berarti energi yang dikonsumsi ini adalah 2 kali lipatnya dari komposisi nilai gizi ini. Seperti itu. Jadi MPASI-nya nanti kalau bisa harus dikonsumsi sesuai dengan standar penyajian. Nah, biasanya kan ada ya, berapa keping yang harus dikonsumsi, terus nanti tambahkan berapa air kayak gitu kan ya. Jadi sebisa mungkin mengikuti saran penyajian yang ada di MPASI, di produk MPASI instan ya, kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Selanjutnya memperkenalkan MPASI ya. Tadi sudah ya memperkenalkan MPASI, tapi di sini itu adalah yang perlu kita perhatikan. Jadi apa saja nih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, kalau bisa MPASI ini padat energi, protein, dan zat gizi mikro. Ya memang dia sudah tidak bisa didapatkan dari ASI lagi, gitu ya. Yang kedua, tidak berbumbu tajam gitu, supaya bayinya juga misalkan nggak alergi, ataupun dia tidak ini misalkan kalau cabai gitu ya, nanti bisa bayinya diare atau seperti apa gitu ya. Yang ketiga, tidak menggunakan gula dan garam tambahan. Jadi sebisa mungkin kalau untuk memperkenalkan ya di awal-awal itu hanya menggunakan ini saja, apa namanya, makan makanan lokalnya saja, bahan-bahannya saja. Boleh ditambahkan bawang merah atau bawang putih, tapi sedikit saja. Jadi tidak terlalu banyak ya, supaya dia tidak berbumbu tajam kayak gitu ya. Yang keempat, mudah ditelan. Nah, yang pertama kan tadi dia masih ini ya, masih saring ya, kayak gitu. Yang keempat, upayakan menggunakan bahan pangan lokal dengan harga terjangkau gitu. Jadi memang di awal-awal tuh sebisa mungkin makanannya tuh hambar, jadi belum ada rasanya nih ya, belum ada rasanya. Kenapa? Supaya anak itu tahu rasanya makan makanan sayuran dan buah-buahan kayak gitu. Ini seperti yang saya bilang sebelumnya ya, bahwasanya anak itu tidak suka sayur ini bisa jadi karena memperkenalkan MPASI-nya ini yang salah gitu. Jadi MPASI yang diberikan ini kalau bisa ya, sayur sama buahnya kalau bisa diberikannya kayak lebih duluan sayur, supaya bayinya ini bisa tahu rasa hambarnya sayur kayak gitu ya. Nah, ini sebagai akibat juga misalkan sudah menggunakan bumbu tajam kayak gitu, atau sudah menggunakan gula garam pas waktu konsumsi sayur-sayuran gitu. Bayinya jadinya nggak familiar dengan rasa sayur yang nggak ada rasanya kayak gitu. Akhirnya balita nanti pas waktu usia sudah prasekolah atau pas waktu sekolah nanti akan menolak untuk mengonsumsi sayur-sayuran atau buah-buahan. Kayak gitu. Jadi kita perlu memperhatikan cara memperkenalkan ASI. Seperti itu ya. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi, yang pertama
MPASI diberikan pertama kali sebaiknya makanan lumat berbahan dasar makanan pokok tadi ya. Jadi dia makanan lumat, makanan sari gitu. Nah, kalau bisa bebas gluten supaya mencegah alergi, atau bisa di ini nih, bisa dicoba juga untuk yang dia tepung-tepungan gitu ya. Karena memang kita kan nggak tahu ya anak ini alergi atau enggak. Jadi diuji cobakan dulu, misalkan alergi berarti kita seperti yang kemarin kita pelajari, dikurangin dulu. Nah, setelah dikurangi kira-kira ada efeknya enggak? Kalau masih ada efeknya berarti nanti dikurangin lagi gitu, sampai memang tidak ada efeknya ke bayi atau balitanya. Yang kedua, bayi sudah mulai makanan MPASI. Jadi apabila bayi sudah mulai makan MPASI, bayi memerlukan waktu untuk membiasakan diri pada rasa maupun bentuknya. Nah, jadi ini rasanya memang berbeda ya. Jadi di awal-awal kan pasti susah ya, karena sebelumnya yang dimakan itu adalah bentuknya cair. Terus ini tiba-tiba sudah ada teksturnya nih, walaupun sudah disaring ya, jadi sudah agak kental gitu kan ya. Nah, yang ketiga, perkenalkan aneka jenis sayur, lauk, sumber protein dalam MPASI bertahap ya. Jadi kita bisa melihat nih reaksinya kayak gitu. Kira-kira bayinya ini bereaksinya suka atau tidak suka kayak gitu. Kalau tidak suka ya kita coba lagi gitu ya, supaya bayi itu bisa menerima gitu ya, supaya nggak istilahnya nggak picky eater gitu ya, atau pilih-pilih makanan nantinya gitu. Atau kita juga bisa variasikan gitu ya makanannya. Kalau di awal-awal kan makanannya masih ini ya, masih disaring ya, jadi nggak terlalu kelihatan dia bentuknya seperti apa kayak gitu ya. Yang keempat, ketika anak bertambah besar, jumlah yang diberikan juga bertambah ya. Jadi 6-9 bulan, di atas 6-9 bulan, terus dia di atas 10-12 bulan, itu kan pasti berbeda ya kebutuhannya ya. Gitu. Nah, ini dilihat dari frekuensi makanan tadi ya. Nah, yang kelima, selingan. Tadi 1-2 kali selingannya. Ini bisa diberikan roti atau biskuit kayak gitu. Tapi kalau dia sudah bisa makanan orang dewasa ya. Kayak gitu. Yang keenam, beri anak makanan 3 kali sehari dan 2 kali makan selingan. Ini yang di frekuensi tadi. Yang ketujuh, makanan selingan yang tidak baik. Nah, ini yang mengandung terlalu banyak gula, kayak gitu ya, atau makanan yang kurang gizi. Gitu. Jadi memang dihindari dulu makanan yang manis-manis, kayak gitu. Karena kan bayi juga dia bisa beresiko karies ya. Nah, sebelum ke sini, ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya pemberian MPASI yang tidak tepat ya. Jadi pemberian MPASI itu ada yang pemberian MPASI yang terlalu dini dan terlalu lambat. Jadi sudah 8 bulan baru diberikan, atau yang terlalu dini baru 4 bulan sudah diberikan. Kayak gitu. Kalau terlalu dini, ini biasanya mengganti asupan ASI. Nah, ini nanti juga kebutuhannya nanti bisa jadi kurang atau nanti berlebihan. Kebutuhan yang diasup ya, yang diasup nanti gizinya nanti kurang dari kebutuhan atau dia terlalu berlebihan dari kebutuhan. Yang kedua, mengandung zat gizi rendah bila berbentuk cair seperti bubur, encer, atau sup kayak gitu. Jadi memang ASI itu kan dia kandungannya sudah sempurna ya kayak gitu. Jadi kita tidak perlu lagi nih menambahkan zat makanan lain kalau dia masih usianya 1-6 bulan ya. Yang ketiga, meningkatkan risiko kesakitan. Seperti itu. Jadi memang nanti kalau diberikan makanan MPASI yang terlalu dini, nanti sistem pencernaannya nanti akan lebih bekerja keras. Nanti bisa mengakibatkan bayi ini terkena infeksi atau dia bisa terkena alergi ya, kayak alergi gluten dan lain-lainnya. Yang keempat, meningkatkan resiko kehamilan ibu. Nah, ini seperti sebelumnya juga. Jadi menyusui ini kan merupakan salah satu alternatif KB ya, KB alami kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ibunya sudah tidak menyusui lagi gitu, pas waktu usia 4 bulan gitu. Nah, ibunya ini nanti akan beresiko untuk hamil kembali kayak gitu.
Kalau pemberian terlalu lambat bagaimana? Jadi baru sudah 8 bulan terus diberikan gitu. Yang pertama, ini kebutuhannya jadi kurang nih. Harusnya tadi 1.400, tapi karena dia tidak diberikan MPASI, kebutuhannya hanya 1.200 kayak gitu. Yang kedua, karena kebutuhannya tadi tidak terpenuhi, nanti pertumbuhan sama perkembangannya jadi lebih lambat dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, selanjutnya, karena dia kebutuhannya tadi tidak terpenuhi, ini ya dari mikro ataupun makro, ini berpengaruh nih terhadap resiko kekurangan gizi. Jadi bisa kekurangan protein, kekurangan zat besi, kekurangan iodium, nanti bisa mengakibatkan masalah-masalah yang tadi. Gitu. Ini ya, ini yang terakhir cara pemberian MPASI. Jadi kalau kita ya sebagai orang tua memberikan MPASI, gitu, sebisa mungkin kita memperhatikannya. Jadi disertai senyum dan kasih sayang karena memang ini kan peralihan ya, anak-anak itu kan belum familiar dengan makanan seperti ini. Jadi memang harus diperhatikan gitu. Tatap matanya dan ucapkan kata-kata yang mendorong supaya anak ini mau makan. Gitu. Yang ketiga, beri makan anak dengan sabar, tidak tergesa-gesa. Jadi jangan cepet-cepetan nih, cepet-cepetan kita harus sepiring nih 250 ml nih, piring yang besar yang 250 ml, kita berikannya setengah ya, sepertiga ya dari 250 ml ini mangkok ya. Kita berikan sepertiganya langsung dimasukkan aja. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi memang supaya kita berikan waktu gitu ya, supaya bayi atau balita ini istilahnya ya agak mengunyah atau biar ditelan dulu gitu ya. Terus yang keempat, jika berhenti makan itu suapi lagi setelah beberapa saat, jangan dipaksa ya. Ini hubungannya sama poin yang ketiga. Yang kelima, coba berbagai bahan makanan, rasa dan tekstur agar anak suka makan, gitu ya, supaya bervariasi lah ya. Yang keenam, beri makanan yang dipotong kecil, jadi istilahnya ini finger food ya. Finger food ini kalau sudah anak itu diberikan makanan lembek, makanan yang saring ya, makanan saring, jadi sudah bisa diberikan selingan kayak gitu. Itu makanan yang dibentuk-bentuk gitu, makanan kecil-kecil yang dibentuk-bentuk kayak gitu. Nah, itu supaya anak tuh bisa megang sendiri makanannya. Gitu. Supaya anak sendiri bisa megang makanannya dan bisa memasukkan sendiri ke mulutnya. Itu selain melatih, ini lebih melatih anak-anak untuk peningkatan motoriknya juga. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini contoh menunya ya, contoh menu MPASI-nya ya. Jadi ini sesuai, kalau ini sesuai sama jenisnya tadi, sesuai macamnya ya. MPASI sederhana, MPASI makanan lengkap. Ini makanan lumat untuk 6-9 bulan. Nah, ini makanan lembik ya, makanan saring 10-12. Kalau makanan biasa yang di atas 12 itu sama ya, dan makanan orang dewasa ya. Cuma nanti untuk penambahan gula garam, terus penyedap rasanya itu perlu diperhatikan gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan?